Salam saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyambut pemberitaan firman-Nya supaya kita beroleh kekuatan, penghiburan, dan senantiasa diberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Kita akan baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Hari ini kita akan menggali firman Tuhan yang saya beri judul Allah adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara yang terkasih, saat ini saudara berpusat pada Allah ataukah berpusat pada diri sendiri? Saat Allah yang ditinggikan, banyak manusia yang ingin ikut ditinggikan juga. Allah Maha Suci. Kalau kita pernah mendengarkan lagu dari Kidung Jemaat, Suci, 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 itu sungguh indah sekali. Lagu yang sangat indah sekali. Sungguh penuh hikmat dan hormat memuji Tuhan. Tetapi orang luar melihat ada begitu banyak gereja yang seperti diskotik, yang seperti entertainment, seperti pasar malam. Kemiriannya seperti entertainment. Dan mereka bertanya, di mana letak hormat kepada Allah yang Maha Kudus? Di mana letak penyembahannya kalau para penyembahnya sampai lupa diri, tidak bisa menguasai diri? Apakah urapan Roh Kudus atau roh lain yang ada di sana? Jika kita hilang kesadaran atau keberdosaan kita di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita tidak sadar bahwa diri kita benar-benar hitam legam berdosa di hadapan Tuhan, maka tak heran orang luar melihat ibadah orang Kristen seperti konser dangdut, joget-joget dan sebagainya. Wajar, karena mereka tidak melihat hikmat tertib di dalam suatu kebaktian orang Kristen. Saudara yang terkasih, kita ini orang berdosa yang sungguh-sungguh butuh juru selamat. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini membutuhkan terang. Apakah saat ini saudara ada di dalam kegelapan dan sungguh-sungguh membutuhkan terang Allah, terang sejati melalui Yesus, atau di dalam juru selamat? Saya ibaratkan sebuah lampu atau dop ya. Saat dinyalakan ceklik gitu, dia akan menjadi langsung begitu saja menjadi terang. Pernahkah saudara membayangkan kecepatan cahaya itu berapa? Saya pernah membaca di
suatu buku tentang saintifik bahwa satu laju cahaya itu sama dengan 1,079 E plus 9 km per jam. Singkat cerita, cepat sekali ya. Nah, saudara bayangkan bahwa terang di dalam Allah sungguh luar biasa cepat menyingkirkan kegelapan. Nah, apakah saudara saat ini sedang berada di dalam terang atau gelap? Ada di dalam Tuhan atau ada di dalam penguasaan dunia ini? Siapakah dia penguasa dunia saat ini? Iblis. Oleh karena itu kita memohon datangnya kerajaan Allah di muka bumi ini seperti di sorga. Dan sebagai orang yang sudah ditebus, kita mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Di dalam Tuhan sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi kalau saudara mau hidup di dalam terang, saudara harus berada di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam Juru Selamat, bukan malah menjauh dari Dia, menjauh dari Tuhan, menjauh dari pelayanan, menjauh dari persekutuan, menjauh dari gereja, dan sebagainya, yang akan membuat saudara lama-lama akan terhilang. Jika begitu terus, saudara akan semakin dalam ada di dalam kegelapan. Justru saat kita mengalami berbagai macam topan badai kehidupan datang saat ini, saat saudara akan ditarik ke dalam kegelapan, tetaplah melayani di dalam kondisi apapun. Tetap berharap menantikan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Tetap setia meski mengalami banyak topan badai kehidupan. Kita bahas satu persatu ya. Tetap berjalan dalam terang. Kita harus berjalan dalam terang karena Allah adalah terang. Supaya saudara tidak berjalan di dalam kegelapan, saudara pasti akan tersandung-sandung. Saudara mungkin dibegal, dirampok. Saudara mungkin akan terlibat jauh dalam suatu kejahatan dan sebagainya. Mengapa setan disebut pangeran kegelapan? Ketika di sisi lain Allah disebut sebagai Bapa terang dan juga terang, pertama-tama kita memahami bahwa tidak ada apapun di dalam Dia kecuali apa yang terang, apa yang suci, dan apa yang murni. Dia suci, Dia terang, Dia murni. Yang membuat segala sesuatu begitu nyata dengan kecerahannya. Saudara yang terkasih, Allah itu suci. Ia tidak menderita apapun yang kejam atau menyimpang. Tidak ada noda atau kotoran. Tidak ada kemunafikan atau penipuan untuk disembunyikan. Tidak ada penyatuan antara terang dan kegelapan. Ada pemisahan antara kita dan Tuhan selama kita berjalan di dalam kegelapan. Persekutuan yang Dia sebutkan tidak dapat ada kecuali kita juga menjadi murni dan suci di dalam Yesus. Di dalam dirinya tidak ada kegelapan sama sekali. Ini memperkuat apa yang telah ditegaskan dengan penyangkalan yang berlawanan. Bahwa Tuhan adalah cahaya yang begitu terang, sehingga tidak ada kegelapan yang menjadi miliknya. Ia membenci hati nurani yang jahat. Yang terpolusi dan bermotivasi kejahatan
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegelapan. Mari kita bahas pertama ya. Dusta beroleh persekutuan dengan Dia. Mengaku bersekutu dengan Allah, tapi masih memegang spirit duniawi yang begitu dominan, termasuk di dalam hal pelayanan. Motivasinya yang salah, motivasinya kacau balau. Pelayanan padahal untuk mencari keuntungan, untuk mencari makan, untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Kurang peduli terhadap pertumbuhan jemaat, baik terhadap rohani maupun jasmani mereka. Terlebih lagi menghadapi berbagai serangan dari luar. Stagnan, artinya begitu-begitu saja. Tidak ada peningkatan pengertian yang benar berdasarkan kitab suci, karena memang malas menggali firman Tuhan, menggali asal-asalan, membaca asal-asalan, hanya mencari yang enak-enak saja, hanya memuji-muji, tapi tidak pergi mengerjakan amanat agung. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa jika kita ingin menikmati Kristus dan berkat-berkatnya, kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Hidup di dalam terang, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup yang berkenan pada Tuhan, hidup yang selaras dengan firman Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Berikutnya adalah mengaku dosa. Saudara yang terkasih, pengakuan dosa memang tidak mudah, apalagi kalau itu adalah suatu aib. Rasanya malu, berat, bahkan untuk didoakan pun berat rasanya karena menanggung beban. Nah, disinilah setan seringkali menuduh seseorang yang berdosa tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Kalau bisa sampai membuat orang itu frustasi, jangan sampai mendekat kepada Tuhan. Nah, itulah rencana setan. Saudara yang terkasih, saya mempunyai seorang murid rohani yang terus menanyakan apakah dirinya bisa diampuni Tuhan, bisa diampuni Yesus, bisa diselamatkan Yesus. Karena dia merasa tidak layak karena masa lalunya yang mengumpat Tuhan. Saudara, dia dari kalangan keluarga yang sederhana. Saya katakan segera bertobat, mengaku dosa, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi, supaya dia bisa menghalau manakala tuduhan itu datang kembali, bahwa dia sepenuhnya sekarang miliki Yesus. Maka dalam skala besar, jemaat perlu diberi penghiburan, pengharapan, dan dinyatakan pengampunan dari Kristus yang sudah sempurna. Saudara yang terkasih, iblis itu memberikan kacamata baik itu cekung maupun cembung. Satu sisi meremehkan dosa dengan memberi kacamata cekung kepada orang percaya. Wah, itu kan dosa kecil, dosa remeh, dosa biasa misalnya ya. Mayoritas orang melakukannya juga. Nah, itu meremehkan dosa ya. Sisi lain ada juga yang membesar-besarkan dosa, terutama dosa-dosa masa lalu, dengan memberi kacamata cembung dalam melihat dosa yang sudah dilakukannya, sehingga dia terus-menerus dihantui, merasa tidak layak dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, jika mengaku tidak ada berbuat dosa, ya kita bandingkan dengan Paulus dan semua orang. Kita lihat dalam Roma 3 ayat 11 dan 12. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna.
tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu berarti setiap orang berdosa membutuhkan belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus. Banyak orang percaya, bahkan hamba Tuhan yang demikian, menekankan kesucian begitu rupa kepada jemaat, sehingga mereka frustasi karena merasa tidak layak dan merasakan kesia-siaan berupaya terus untuk hidup suci sampai begitu ketatnya, membuat kesan seolah-olah dirinya suci murni, membuat yang lainnya kurang suci, hingga gerejanya saja yang terkesan paling suci, paling benar. Saudara yang terkasih, kita semua ini membutuhkan kasih karunia Allah. Tadi firman Tuhan katakan, jika kita katakan, nah sekarang dia memuji kebutuhan kasih karunia Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa. Ada begitu banyak orang Kristen yang naif dan narsis, yang merasa bisa hidup kudus dengan berjuang sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa berbuat baik, itu semua 100% dari Tuhan. Kalau kita jatuh dalam dosa, itu 100% salah kita sendiri. Kita semua tersesat dan hancur, kecuali Tuhan datang membantu kita dengan pengampunan. Maka tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk membebaskan dari hukuman dan dapat lebih dibangkitkan untuk mencari berkat yang diperlukan. Yang dimaksud dengan kata dosa di sini adalah bukan hanya kecenderungan yang rusak dan jahat, tetapi kesalahan atau perbuatan dosa yang benar-benar membuat kita bersalah di hadapan Allah. Sekarang ini tidak ada orang kudus. Pengakuan bersalah tidak diperlukan demi kerendahan hati. Artinya semua manusia butuh belas kasihan Tuhan, butuh campur tangan Tuhan. Oleh karena itu keselamatan adalah inisiatif Allah, bukan hebatnya manusia siapapun adanya dirinya. Bahkan ditegaskan firman Tuhan yang kita baca tadi, jangan menipu diri sendiri. Artinya jangan sampai kita berbohong, menipu diri kita sendiri. Maka kalau itu terjadi, kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengatakan tidak berdosa, dia menegaskan menurut caranya yang biasa. Kalimat sebelumnya dengan mengulangi dengan kata lain, mereka tertipu memuliakan kepalsuan. Kalau saudara pikir dengan perbuatan baik saudara bisa dibenarkan, maka itu adalah kepalsuan. Kita hanya dibenarkan oleh iman percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oleh iman itulah, oleh iman yang seperti itulah, kita dibenarkan. Justification by faith alone. Tidak ada seorang pun yang superman rohani. Betapapun ia merasa kuat di dalam menghadapi segala sesuatu, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan, pasti jatuh. Karena itu harus tetap terus di dalam Allah, di dalam Yesus, di dalam Juru Selamat, dan senantiasa berharap kepada Dia, mengandalkan Dia, dan mohon diberi kekuatan untuk menghadapi segala macam bentuk problem, kesusahan, kesukaran, kesesakan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, tinggallah di dalam Allah.
yang adalah terang. Tinggallah di dalam Yesus yang adalah Tuhan dan penebus dosa manusia. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jangan melekat pada dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Apapun itu, betapapun menawan, mempesona, dan memberikan kemakmuran, ingat, setan siap memberikan segalanya asal saudara mengikut dia. Tapi risikonya, jiwa saudara akan binasa. Melekatlah pada Allah yang adalah terang. Buang masa lalu. Jangan lagi menengok masa belakang. Menengok masa lalu, saudara, menengok ke belakang. Berjuanglah mati-matian dalam hikmat dan kekuatan Roh Kudus untuk mengatasi kelemahan diri selama ini. Isi hati dan pikiran setiap hari dengan firman Tuhan dan segera layanilah Tuhan. Pada hari ini, saya mengundang saudara untuk langsung masuk mengikuti undangan Tuhan untuk melayani Dia. Jangan ditunda-tunda. Apapun yang menjadi maksud dan kehendak-Nya, mari kita melakukannya, betapapun beratnya. Karena kita yakin Tuhan akan memberikan kekuatan, memampukan kita. Beroleh persekutuan dengan Dia berarti terus tetap di dalam Allah yang adalah terang dan hidup dalam terang. Dengan berani mengaku dosa dan berjuang mengatasi dosa, khususnya dosa-dosa yang menjadi kelemahan kita. Mari bersekutu dengan Allah di dalam Tuhan Yesus dan bersama-sama dengan orang beriman untuk hidup di dalam terang dan dipakai memuliakan Tuhan setia sampai akhir. Tuhan memberkati.